Jadi pertama saya tidak membantah apa yang disampaikan oleh Kepala BPS Kabupaten Bone terkait dengan rilis IPM. Dan kalau kita mau dalam penentuan IPM, apa yang disampaikan tadi teman saya Ibu Nelly terkait menentukan IPM Bone itu dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten di luar Sulawesi Selatan itu memang terlalu pembaginya maupun namanya berbeda. IPM itu berbeda dengan bagaimana menentukan pertumbuhan ekonomi, bagaimana menentukan laju inflasi, bagaimana menentukan hal-hal yang satu tahun dapat berubah. IPM itu adalah indeks komponen data komposit, bukan berdiri sendiri. Ingat, dan bukan di YouTube dimanapun terkait di Bappenas apa paling susah itu mengukur IPM. Karena IPM kita lakukan sekarang seperti salah satu indeksnya 12 tahun kemudian baru bisa dipetik hasilnya. Nah, apakah Bone tidak melakukan hal perbaikan dalam peningkatan IPM? Saya sudah perlihatkan data tadi di Justan. Bukan waktu Puambaso, bukan waktu Polri, dari memang dulu start IPM kita itu dari Sanggapsa 2010 di angka 55. Dan di angka 55. Jadi bukan siapa bupatinya, bukan siapa bapedanya. Kemudian kita melihat IPM itu dibentuk atas 3 komponen besar. Pertama, pendidikan. Pendidikan terbagi 2. Dulu sebelum ada indeks data baru itu adalah angka merekhuluk. Jadi kalau ini semak baca di semak baca terhitung meningkat. Sekarang beda. Pendidikan itu AHLS, angka harapan lama sekolah dan rata-rata harapan lama sekolah. Jadi apakah pemerintah Kabupaten Bone tidak melakukan intervensi di bidang itu? Sangat melakukan dan bahkan menjadi contoh untuk lahirnya Pergub pengembalian anak tidak sekolah di Sulawesi Selatan. Bone lah contohnya. Kita ambil contoh. Kemarin kita mengembalikan anak-anak 8.668. Berpengaruh atau tidak? Sangat berpengaruh. Dengan dibuktikan peningkatannya 1%, 1 digit. Kenapa? Karena itu 0,1 saja membuat angka IPM itu meningkat sangat susah. Nah, 0,1% ya. Nah, sekarang kita lihat dulu di pendidikan AHLS. Kalau ada anak-anak usia 5 tahun, 3 tahun atau usia sekolah tidak sekolah, saya kembalikan, mempengaruhi angka AHLS tidak? Mempengaruhi. Kalau langsung, apakah dia kembali ke formal ataupun tidak kembali ke formal? Ya, kalau kita lihat indikator penilaian kedua RHLS. Kalau anak-anak ini kasih masuk angka kembali sekolah misalnya dengan gerakan 5 sekolah, apakah berpengaruh tidak? Tunggu dulu. Wajib sekolah rata-rata harapan lama sekolah nanti bisa dihitung setelah 12 tahun. Jadi kalau 8 tahun upelisu masih sekolah tambah 12 berapa? 24, sekitar 22 tahun ya. 22 tahun nanti bisa saya hitung bahwa dia meningkat RHLS-nya. Jadi nanti mungkin semester 2 di perguruan tinggi baru dihitung RHLS. Baru tergambar. Itu baru satu indeks loh, baru pendidikan. Jadi apa yang pemerintah Bone katakan sampai saat ini itu sudah on the track untuk peningkatan infrastruktur pengembangan SDM. Peningkatannya tapi kan saya potong. Kita kan 2010-2020 kan tumbuh 0,52%. Yeah. Tapi dari sisi perkembangan kita kan peringkat enggak. Belum 0,5 hasil rilis BPS tahun lalu kan belum ada trennya, itu peringkat 9 secara sesulsel. Untuk jadi kalau tren di situ pertumbuhan dengan perkembangan beda. Ya. Pertumbuhan kita di angka 10 besar. Ya, itu 10 tapi besar. Di tingkat perkembangan kita masih stagnan. Ya, stagnannya karena kita melihat ranking tadi. Iya, itu. Di data BPS itu memang ada 2 kan dah. Ya. Satu memang data pertumbuhan kita tumbuh 0,52%. Artinya kita sudah pertumbuhan itu dan melihat dari grafik per tahunnya. Betul. Nah, apa yang sudah kita intervensi? Tadi kan sudah kita intervensi pendidikan AHLS, RHLS-nya. Itu membandingkan angka putus sekolah di Bone dengan di Sopensi J tentu beda. Pembaginya pun beda, pengalinya pun juga beda. Jadi misalnya yang saya katakan tadi, saya kembalikan ke bangku formal. Baru satu pendidikan toh, AHLS, RHLS. Kira-kira anak-anak itu kembali bersekolah mau saya pantau tidak? Harus saya pantau sampai perguruan tinggi. Karena kapan tidak sampai tamat wajib belajar 12 tahun?
itu tidak akan terhitung menjadi rangka Ya. rata-rata harapan lama sekolah. Tapi kan kemarin kan sudah ada intervensi terkait dengan program Ya. kegiatan listuma sekolah. Ini Nah. kan diapresiasi Ya. juga kemarin, sempat di tingkat provinsi Ya, juga jadi kan Daya. makanya tren Cuma kita kan mau di sisa 2 tahun pemerintahan Pak Bupati ini kan dengan visi misi Mabesa ini kan satu hal yang harus kita tahu bahwa salah satu target di dokumen perencanaan kita kan adalah Melebihi peningkatan IPM melebihi malahan. secara persentase. Melebihi masalah Dan malahan. Tapi sudah sudah nanti saya singkat datanya itu. Iya. Tapi izinkanlah saya dulu membahas terkait apa yang dilakukan intervensi di 3 bidang ini. Iya. Yang pertama itu ya pendidikan toh. Pengembalian anak tidak sekolah melalui formal dan non formal. Bagaimana RHLS bisa kita jaga di 8-9 tahun sampai 12 tahun. Itu yang harus kita jaga. Tentu langkah persuasif harus dilakukan di sini. Bagaimana menjaga itu agar rata-rata harapan lama sekolah itu memang standarnya sampai kepada yang dipersyaratkan itu misalnya sampai perguruan tinggi atau 12 tahun lah. Nah, oke. Di bidang kesehatan, ini data, lagi-lagi saya berbicara data supaya tidak ada maka kepala bawah. Ya, betul. Terus berbicara data kesehatan. Intervensi kesehatan, kalau kita berbicara kesehatan di IPM adalah usia harapan hidup, angka harapan hidup yang dia di Kabupaten Bone. Kita itu berada di 67,21, meningkat dari 67,06. Artinya program-program yang sudah dilakukan ini adalah seperti stunting dari 40% Sekarang menjadi 33% di tahun 2020. Itu data, fakta karena kita mendapatkan penghargaan juga di situ. Nah sekarang khusus untuk angka usia harapan hidup ini gerakan stunting dan yang inovasi yang lain itu sudah on the track.